Beshem Ha'af Ve'haben Ve'ruach HaKodesh Ha'elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, kita mempelajari buku Injil Salib yang kelima, dan topik pembicaraan kita kali ini adalah Sang Mesias yang lahir dari seorang perawan. Di situ kita menemukan wordplay Alma dan Ta'aluma. Kita baca bersama ayat utama dalam buku ini, Kejadian 3 ayat 15, yaitu Proto Evangelium. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya, yaitu keturunan perempuan itu, akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ve'eva ashit benha uven haisha, uven sar'aha, uven sar'ah, hu yeshufecha rosh, ve'ata teshuvenu akef. Menarik bahwa Kejadian 3 ayat 15 dalam terjemahan OJB, Orthodox Jewish Bible, menyajikan terjemahan dengan keterangan atau penafsiran terhadap kata perempuan itu, Haisha, yang diterjemahkan demikian. And I will put Eva, yaitu enmity, sebagaimana ditulis dalam Midrash Rabbah 23 ayat 5. Midrash Rabbah 23 ayat 5. Between thee and Haisha, si Alma, Yesaya 7 ayat 14. And between thy Zerah and her Zerah, and I shall crush thy Rosh, and thou shalt strike his Akef, heel. Penerjemah OJB memandang ada korelasi antara perempuan itu, Haisha, dengan perempuan muda itu, Alma, dalam Yesaya 7 ayat 14. Ini bukan suatu kebetulan yang dimana Yesaya menggunakan kata Alma, yaitu perempuan muda, yang ada hubungannya dengan kata Ibrani ta'aluma, artinya secret atau rahasia. Sebab jika ditarik ke belakang, ternyata ada hubungannya pula dengan bayi Musa dan bayi Yesus Kristus yang sama-sama melibatkan perempuan muda atau gadis muda atau anak dara, yang keduanya sama-sama bernama Miriam. Sebagaimana ditulis dalam Keluaran 2 ayat 8, dan nanti bisa dibandingkan dengan Yesaya 7 ayat 14 dan Matius 2 ayat 11. Kebetulan-kebetulan dari 3 ayat ini sebenarnya bukan kebetulan. Ini adalah tipologi yang merujuk kepada penggenapannya di Perjanjian Baru, yaitu antitype-nya. Terhadap kata Alma yang terdapat dalam Yesaya 7 ayat 14, terdapat pihak-pihak yang berkeberatan bahwa kata Alma itu tidak boleh diartikan sebagai perawan. Dan di Perjanjian Baru, Matius mengutip Yesaya 7 ayat 14 ini dari terjemahan Yunani Septuaginta yang menerjemahkan Alma yang bermakna anak dara atau gadis atau perempuan muda diterjemahkan dengan kata Yunani parthenos dalam artian perawan. Mereka menganggap kata parthenos adalah akal-akalan orang Kristen agar cocok dengan sosok perawan Maria, ibu yang melahirkan Yesus Kristus. Kalangan polemikus ini memandang naskah Yunani Septuaginta bermasalah. Demikian juga kalangan Kristen sendiri yang berpegang pada naskah Septuaginta Yunani menyalah-nyalahkan naskah Masorah dan memandang bahwa naskah Ibrani Masorah pada Yesaya 7 ayat 14 itulah yang sudah diubah ayatnya. Tuduhan ini berasal dari kalangan ortodoks biasanya. Dan mereka menuduh bahwa ini semua telah diubah oleh para rabi Yahudi. Mereka berpendapat seharusnya Yesaya 7 ayat 14 menulis Betulah dalam artian perawan dan bukan Alma dalam artian perempuan muda. Kalangan ini memandang naskah Ibrani Masoret yang bermasalah. Terhadap perbedaan pendapat ini, bagaimana kita semua menghadapi kedua pendapat yang berlawanan itu? Maka kita perlu mempelajari dulu sebelum melontarkan suatu tuduhan. Dalam memahami Alkitab, kita harus menaruh pikiran kita ke dalam wawasan yang lebih luas yang disertai dengan bukti tekstual dan sejarah. Jangan sampai akibat dari ketidakpahaman naskah kuno, lalu kita semua terjerumus pada tuduh-menuduh naskah kuno. Baik naskah Masorah yang disebut dengan Ketavyat Shel Ba'alei HaMasorah maupun Septuaginta yang bahasa Ibrani adalah
Targum Hashifim. Keduanya sungguh berharga bagi kita. Maka tidak perlu kita membenturkan kedua naskah suci ini yang sama-sama amat-amat berharga. Keduanya adalah pusaka bagi kita dalam konteks bahasan Yesaya 7 ayat 14. Mengenai kata Ibrani alma dalam naskah Masorah dan kata Yunani parthenos dalam Septuaginta, keduanya benar. Maka kita perlu memahami tipologi sang perawan Miriam yang disebut sebagai Alma dan bayi Musa. Ada para polemikus yang mempermasalahkan naskah Septuaginta Parthenos, ada pula kalangan Kristen yang mempermasalahkan naskah Ibrani Masorah Alma pada Yesaya 7 ayat 14. Kedua kubu yang berseberangan itu perlu lebih lagi membaca ayat secara pesyat, yang artinya membaca secara jujur, lurus apa adanya, dan tidak perlu mempersoalkan atau bahkan menuduh naskah itu dikorupsi teksnya. Biarkanlah teks itu dibaca secara apa adanya. Hendaknya kita tidak gegabah menuduh suatu naskah. Kita perlu mendalami mengapa Yesaya menggunakan kata alma, dan kita perlu mendalami pula mengapa secara konteks para rabi Yahudi pada abad ketiga sebelum Masehi yang menerjemahkan kata alma itu dengan kata parthenos. Ini tidak dapat dituduh sebagai akal-akalan Kristen. Bahkan naskah Septuaginta secara usia lebih tua daripada naskah Masorah. Naskah Septuaginta telah ada 3 abad lebih dahulu daripada era Kristen. Nama Miriam adalah nama dari kakak perempuan Musa, dan ini ada ditulis dalam Bilangan 26 ayat 59. Veshem eshet Amram Yocheved bat Levi asher yalda ota le Levi b'Mitzrayim fatelet le Amram et Aharon ve'et Moshe ve'et Miriam Akhotam. Dan nama istri Amram ialah Yochebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amram, perempuan itu melahirkan Harun dan Musa, dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Kata Ibrani Alma bisa bermakna gadis, perempuan muda, bisa juga dalam artian kontekstual, seorang perawan. Kata Alma adalah sebuah kata yang tidak begitu umum dan tidak banyak digunakan di dalam Alkitab Perjanjian Lama bahasa asli Ibrani. Dalam kitab Taurat, tepatnya pada kitab Keluaran, kata Alma dikenakan untuk Miriam, kakak perempuan Musa yang masih belia dan belum menikah alias perawan. Kita baca Keluaran 2 ayat 1-10. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Ayat 4, kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti di tengah-tengah teberau itu, dan disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya, dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada Fir'aun, akan kupanggilkah bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri? Saud putri Fir'aun kepadanya, baiklah, lalu pergilah gadis itu. Nah, gadis itu di dalam Keluaran 2 ayat 8 ini ditulis dengan ha'alma, memanggil bayi itu. Naskah dalam bahasa Ibraninya, Fatomer lah bat paroh lehi fatelek ha'alma fatikra et em hayalet. Ayat 9. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberikan upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya.
Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Naskah bahasa Ibraninya, Vayigdal hayelet Fateviehu levat paroh Vayehilah leven Vatikrashmo Moshe Vatomer Kim min hamayim meshitihu. Dan perhatikan antitip peristiwa itu di dalam Perjanjian Baru. Bahwa di Perjanjian Baru juga ada seorang Alma, yaitu Miriam, dan seorang bayi yang dijagainya. Ini bukan kebetulan di dalam Perjanjian Baru bahwa Maria Ibu Yesus, namanya di dalam bahasa Ibrani adalah Miriam, nama yang sama dengan saudaranya Musa yaitu Miriam. Dan keduanya adalah seorang darah, yaitu Alma. Kita baca Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, yaitu Miriam dalam bahasa Ibrani, ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dan kita teruskan pada ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di sini Matius mengutip naskah Septuaginta untuk Yesaya 7 ayat 14. Idu he partenos en gastri exei kai texetai huion kai kalesusin to onoma autu Immanuel ho estin metermomenon met hemon hoteos. Dan perhatikan dalam terjemahan Orthodox Jewish Bible. Ia mengutip Yesaya, Hine ha'alma hara veyoledet ben vekarat shmo Immanuel, which translated means God is with us. Naskah terjemahan Ibraninya adalah, Hine ha'alma hara veyoledet ben vekar ushmo Immanuel, asher perusho ha'el Immanu. Kita teruskan pada Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, bahasa Ibraninya Miriam, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jelas bahwa Maria ibu Yesus, bahasa Ibraninya adalah Miriam, yang menjagai bayi Yesus. Sedangkan di Perjanjian Lama ada juga seorang anak darah yang juga bernama Miriam yang juga menjagai bayi Musa. Inilah suatu keterhubungan dalam ilmu intertekstuality study yang merupakan Midot Rabbi Hillel Binyan Af Mikatuf Echad, hubungan antara ayat ke ayat dengan memperhatikan kata-kata dengan sores yang sama atau dengan akar kata yang sama. Selanjutnya kita membaca Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda, bahasa Ibraninya Alma, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Naskah bahasa Ibraninya, Lachen yiten Adonai hulachem ot. Hine ha'alma. Hara veyoledet ben, vekarat shmo Immanuel. Naskah Septuagintanya menerjemahkan kata Alma tadi dengan partenos dalam artian teknis seorang muda yang belum pernah disentuh laki-laki, yaitu seorang perawan, partenos. Kita melihat di sini, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru terdapat permainan kata antara nama Miriam pada saudari Musa dan kepada Ibu Yesus dengan status keadaan sebagai perawan, perempuan muda, seorang darah, Alma, dan ini dikenakan kepada Miriam, saudari Musa, dan kepada Maria Ibu Yesus. Sekarang kita membahas tentang polemik gelar Parthenos pada Maria dari naskah Septuaginta dan naskah Perjanjian Baru Yunani. Kata Ibrani Alma berarti gadis atau perempuan muda pada Yesaya 7 ayat 14, dan ini dirujuk oleh Matius 1 ayat 23 pada sosok Ibu Yesus yang menggunakan kata Yunani Parthenos, artinya perawan. Penggunaan kata Parthenos ini bukan tanpa sebab.
Naskah Septuaginta yang sudah eksis sejak abad ketiga sebelum Masehi sudah menggunakan kata Parthenos itu. Sebagian orang Yahudi mempermasalahkan kata Parthenos ini. Terlebih itu ditujukan kepada Maria Ibu Yesus, sehingga mereka berpendapat bahwa Parthenos itu lebih menyangkut aspek keperawanan yang dalam bahasa Ibrani-nya adalah Betulah, sedangkan Yesaya 7 ayat 14 tidak menulis Betulah. Namun Matius tidak berdiri sendiri. Matius tidak sendirian. Lukas juga menggunakan kata Parthenos untuk Maria Ibu Yesus. Ditulis dalam Lukas 1 ayat 27. Kepada seorang perawan, Betulah, yaitu Parthenos, kepada seorang perawan, bahasa Yunaninya Parthenos, bahasa Ibraninya Betulah, yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf keluarga Daud, dan perawan itu, Betulah atau Parthenos, adalah Maria. Naskah bahasa asli Yunaninya pros parthenon memestumen andri ho onoma Yosef ex oiku David kai to onoma tes parthenu Mariam. Naskah OJB menarik to a Betula virgin given in Erusin to an ish from Beish David named Yosef, and the shame of the Alma was Miriam. Jadi Maria ini betul-betul dirujuk sebagai Alma. Naskah bahasa Ibraninya El Betulah meurasha le ish asher shmo Yosef mi be David veshem habetula Miriam. Di dalam catatan Perjanjian Baru, Matius 1 ayat 18-25 dan Lukas pasal 1 ayat 26-38 merupakan dua perikop yang penting yang mengisahkan kelahiran dari sang perawan, the virgin birth. Kata Yunani Parthenos muncul sebanyak 14 kali di dalam Perjanjian Baru. Catatan virgin birth yang tercantum dalam dua kitab Injil sekaligus menunjukkan keharmonisan kitab Injil yang saling melengkapi. Injil Matius memusatkan perhatian pada reaksi Yusuf terhadap virgin birth, dan Injil Lukas memusatkan perhatian pada reaksi Maria terhadap virgin birth. Di dalam bagian lain, status Alma dan Betulah dikenakan kepada Ribka, istri dari Ishak. Memang kata Ibrani Alma secara harfiah berarti gadis atau dara atau perempuan muda. Tetapi penekanannya pada usia muda yang belum menikah. Sedangkan kata Ibrani Betulah lebih menekankan aspek keperawanan secara teknis tanpa menekankan usia muda atau tua. Jadi seandainya ada perempuan berumur 40 tahun dan dia belum menikah dan juga belum pernah disentuh oleh laki-laki, maka dia bisa dikatakan Betulah, tetapi dia bukan lagi Alma. Kata Alma adalah merujuk kepada perawan dalam usianya yang masih muda. Maka seharusnya kedua istilah Alma dan Betulah tidak menjadi polemik yang berkepanjangan dalam memandang status Maria Ibu Yesus. Sebab kitab Taurat Yahudi sendiri menuliskan dengan jelas status Ribka sebelum dipersunting Ishak bahwa Ribka disebut dalam dua istilah. Sebagai Betulah yang merujuk kepada istilah teknis yang masih perawan, yang belum pernah dijamah laki-laki, dan sekaligus Ribka disebut sebagai Alma sebagai status bahwa ia masih gadis di usianya yang masih muda dan ia belum menikah. Dengan ini seharusnya secara fair dapat pula dikenakan kepada Maria Ibu Yesus, yang mana dia dapat disebut sebagai Alma maupun Betulah. Suatu tuduhan harus fair dan jujur berdasarkan bukti teks yang tertulis. Terlebih, teks itu adalah teks kitab suci Torah. Seharusnya suatu pertanyaan bukan berdasar dari dengki asal beda. Jika Ribka adalah seorang dara dan juga seorang perawan, demikianlah pula Miriam ibu Yesus maupun Miriam saudari Musa, dan catatan mengenai Ribka ini cukup untuk menyatakan bahwa keperawanan yaitu Betulah adalah suatu yang identik dan melekat pada status Alma, gadis muda atau seorang dara. Akibat adanya istilah Parthenos, artinya perawan dalam kitab Septuaginta yang kemudian dikutip oleh Matius maupun Lukas pada status Maria Ibu Yesus, inilah yang barangkali membuat mereka melakukan suatu olok-olok hingga suatu plesetan bunyi bahwa Parthenos itu sebenarnya adalah nama Pantera.
yaitu nama pacar imajiner yang mereka tempatkan sebagai sosok laki-laki yang menghamili Maria hingga melahirkan putranya. Bagi orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus lahir dari perawan Maria yang mengandung dari Roh Kudus, mereka akan terus mempertanyakan status kelahiran Yesus Kristus dan bahkan memplesetkannya dengan nama laki-laki yang dibuat seolah melahirkan bayi hasil hubungan yang tidak sah. Dan itu bukan hal yang baru. Pada zaman Yesus Kristus mereka sudah mempertanyakan itu. Ditulis dalam Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, ben Miriam, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Penyebutan kepada Yesus Kristus pada Markus 6 ayat 3 sebagai putra Maria, Huios Marias atau ben Miriam, dengan tanpa menyebut nama bapaknya, mengindikasikan bahwa orang-orang Yahudi itu mempermasalahkan status kelahiran Yesus Kristus. Dia dianggap anak haram, bahasa Ibraninya mamser, di tempat yang lain. Perhatikan sindiran kepada Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi mengatakan, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Yohanes 8 ayat 41b. Itu menjadi salah satu ketidakpercayaan sebagian kaum Yahudi karena menurut pandangan mereka, bapaknya Yesus nggak jelas. Namun demikian, gelar pada Yesus dalam Markus 6 ayat 3, yaitu anak Maria, Hoios Marias, atau bahasa Ibraninya ben Miriam, dapat kita pandang dalam kacamata positif bahwa memang dialah keturunan perempuan itu, keturunan yang terjanji sejak Kejadian 3 ayat 15 Proto-Evangelium. Di dalam kitab tradisi Yahudi, yaitu kitab Talmud, ada catatan buruk mengenai Yesus Kristus yang dicaci di dalam Talmud sebagai anak haram. Dan mereka memplesetkan kata Yunani Parthenos yang artinya perawan tadi menjadi Panthera atau Pandira, nama serdadu Romawi yang mereka imajinerkan sebagai bapaknya Yesus. Demikianlah ada tuduhan yang dicatat dalam Talmud Yahudi bahwa Yesus Kristus itu anak haram, mamser, hasil perselingkuhan antara Maria dan seorang serdadu Romawi yang bernama Panthera atau Pandira atau Pantiri. Tuduhan itu merupakan manipulasi cerdik dari para neologiser atas kemiripan bunyi antara nama Panthera dengan kata Yunani Parthenos, sebagaimana dicatat dalam Matius 1 ayat 23 dan Lukas 1 ayat 27, yang berarti perawan. Ada satu apologi yang ditulis oleh Origen dalam bukunya yang berjudul Contra Celsum. Dalam tulisan Bapak Gereja abad 3 Masehi, yaitu Origenes dari Alexandria alias Origenes Adamantius, yang berjudul Against Celsus, yang bahasa Yunaninya kata Kilsu, bahasa Latinnya Contra Celsum. Pada buku yang pertama, pada pasal 69 disebutkan mengenai asersi seorang yang bernama Celsus yang menulis buku yang berjudul The True Word, Logos Aletheis, kira-kira pada tahun 178 Masehi. Menurut Celsus, Yesus Kristus dibawa orang tuanya ke Mesir karena penolakan orang-orang sekampungnya. Celsus bahkan merupakan orang yang pertama kali mempopulerkan dugaan bahwa Yesus Kristus lahir akibat perzinahan antara Maria dengan seorang tentara Romawi yang bernama Panthera atau Pandira atau Pantiri. Pada masa kemudian, nama Panthera itu dikaitkan dengan nama Tiberius Julius Abdes Panthera, yang dia hidup pada sekitar tahun 22 sebelum Masehi sampai sekitar tahun 40 Masehi, yang pemakamannya ditemukan di Bingerbruck, Jerman pada tahun 1859. Dan dapat kita pandang di sini bahwa kaitan antara kelahiran Yesus dengan Panthera baru muncul pada abad kedua Masehi. Tidak ada bukti sejarah bahwa pada abad pertama yang mendukung asersi bahwa Yesus lahir akibat skandal Maria dengan Panthera. Munculnya nama Panthera muncul akibat plesetan bunyi dengan kata Yunani Parthenos. Kemudian pada abad ketiga, seorang filsuf neoplatonisme bernama Porphyry membumbui asersi Celsus, kemudian menyatakan bahwa Maria diperkosa oleh seorang
serdadu Romawi yang bernama Pantera. Anda lihat di sini, tudingan semacam ini adalah non-historical, berasal dari persepsi yang salah dan dari plesetan bunyi. Tuduhan itu diserap juga di dalam Talmud yang ditulis pada sekitar tahun 450 hingga 550 Masehi, bahwa Yesus Kristus yang mereka juluki Ben Stada atau Ben Pandira, karena ia lahir karena skandal Maria dan Pantera. Dan ini ditulis di dalam Talmud Syabat 104b dan Tosefta Syabat 11 ayat 15. Ungkapan olok-olok stada ini dalam maksud bahwa Maria adalah seorang perempuan yang diusir suaminya karena perzinahan. Dan kata stada ini berasal dari kata Aram setadda. Tampaknya Talmud ini menyerap tuduhan Celsus pada abad kedua Masehi yang memelesetkan kata pantera dari kata Yunani Parthenos, yang dalam istilah Ibrani disebut sebagai pandira. Ditulis dalam Tosefta Hul 2 ayat 24. Bahwa Pandira adalah kekasih ibunya, tetapi ibunya yang adalah keturunan Yehuda. Di dalam teks Talmud lainnya, yang ditulis pada abad ke-5 Masehi, yaitu Sanhedrin 67a menuliskan hal yang senada. Dan itulah tepatnya yang mereka lakukan pada Ben Stada, dan mereka menggantungnya pada hari sebelum Paskah. Dan tampaknya ini merujuk kepada penyaliban Yesus Kristus. Perhatikan, Yesus Kristus disebut dengan gelar Ben Stada, anak dari perempuan yang diusir suaminya oleh karena kasus perselingkuhan. Julukan kepada Yesus Kristus dari plesetan Yunani Ben Stada atau Ben Pandira itu kemudian diserap oleh penulis-penulis modern, misalnya James Tabor dalam buku The Jesus Dynasty, juga seorang yang bernama Jane Scarborough dalam bukunya yang berjudul The Illegitimacy of Jesus, A Feminist Theological Interpretation of Infancy Narratives. Tuduhan Celsus dan tulisan-tulisan Yahudi Rabbinik yang menyerap plesetan bunyi Parthenos menjadi Pandira menjadi bahan polemik bagi penulis-penulis modern dan polemikus-polemikus yang memiliki kecenderungan anti-Kristen atau sekedar menulis buku untuk sensasi dengan motivasi ekonomis dan popularitas. Masih ada lagi plesetan Avongelion dari orang Yahudi kepada orang Kristen. Bahkan ini juga ditulis dalam Syabat 116a. Dari dokumen ini kita menemukan suatu plesetan atau olok-olok yang lainnya dari kalangan Yahudi Rabbinik kepada orang-orang Kristen, yaitu Avongelion atau Avongelion yang bermakna gulungan kitab suci iblis atau gulungan kitab suci jahat atau gulungan kitab jahat. Itu adalah permainan bunyi yang mirip dengan kata Yunani evangelion. Kata evangelion diplesetkan dengan avongelion atau avongelion dalam artian gulungan jahat atau gulungan iblis. Dan ini ditulis dalam Syabat 11a. Istilah ini juga merupakan neologisme, penciptaan istilah baru dalam konteks pertikaian antara orang-orang Yahudi yang masih teguh di dalam tradisi rabbiniknya kepada orang-orang Yahudi yang menjadi orang-orang percaya, menjadi pengikut Yesus, orang Nazaret. Plesetan Avongelion atau Avongelion ini juga merupakan manipulasi cerdik dari para neologiser yang semakin meruncingkan ketegangan hubungan antara kekristenan dan kalangan Yahudi Rabbinik pada zaman itu. Sebab tentulah para neologiser itu mempermainkan persamaan bunyi evangelion yang maknanya adalah berita sukacita atau berita gembira atau good tiding, diplesetkan dengan pengucapan kata yang mirip namun artinya sungguh bertolak belakang, yaitu gulungan kitab jahat. Mari kita kembali kepada pembahasan istilah alma dan kita mempelajarinya secara intertekstuality. Kata alma yang artinya gadis atau anak darah dengan kata Ibrani yang lain yaitu ta'alumah yang artinya rahasia. Kata Ibrani alma biasanya disebutkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kelahiran, perjodohan, atau hubungan cinta, misalnya kepada sosok Ribka yang merupakan mempelai bagi Ishak,
Namun dalam Keluaran 2 ayat 1-10, kata alma tidak digunakan dalam konteks-konteks itu. Tapi mengapa kata alma ini digunakan oleh Musa untuk merujuk kepada kakak perempuan Musa yaitu Miriam? Secara kajian sastra Ibrani, dengan melihat akar kata atau kajian sores di dalam metode Rabbi Hillel, Binyan Af Mikatuf Echad, pada Keluaran 2 ayat 8 pada kata alma, merupakan intertekstuality yang khas sastra Ibrani. Para penafsir yang membahas pertanyaan itu menghubungkannya dengan aksara-aksara Ibrani yang berkaitan atau yang mirip dengan kata alma, yang sama-sama memiliki akar kata atau sores yang sama, yaitu ayin, lamet, mem. Kepada kata yang lainnya yaitu ta'alumah. Kata ta'alumah ini artinya rahasia, secret, atau misteri. Jadi ada hubungan antara alma dan ta'alumah, yang keduanya memiliki sores atau akar kata yang sama. Jika Anda adalah pembaca naskah Ibrani, maka memahami kata dalam Alkitab Ibrani dengan kajian atau telaah akar kata, sores, bukanlah hal yang asing. Ilmu telaah akar kata, yaitu sores, adalah ilmu dasar dalam sastra Ibrani. Sebab semua kata dalam bahasa Ibrani bisa dihubungkan atau dikaitkan satu dengan yang lainnya dari soresnya. Miriam sang gadis, dia adalah Ha'alma. Saudari Musa itu berhadapan dengan suatu rahasia besar, yaitu ta'alumah. Gadis itu harus menyimpan rahasia besar, yaitu ta'alumah, bagi bayi Musa untuk keselamatan Israel. Dan Miriam, seorang almah ini, berurusan di usianya yang muda telah berurusan dengan suatu rahasia besar, yaitu ta'alumah. Dari kajian ini, penulis Torah yaitu Musa sengaja menggunakan kata alma untuk menyinggung fakta bahwa Miriam, kakak Musa, akan terus berurusan dengan fakta suatu rahasia besar, ta'alumah, dari Musa sejak bayinya hingga kehidupannya di istana Fir'aun, dan tetap menjaga identitas Musa sebagai rahasia, ta'alumah. Kerahasiaan itu sama-sama dijaga baik oleh Miriam maupun putri Fir'aun dan semua dayang-dayangnya. Kerahasiaan itu kemudian baru terkuak ketika Musa dewasa. Maria, yaitu Miriam ibu Yesus, dia pun berurusan dengan rahasia besar, ta'alumah, dan harus menyimpannya, sebagaimana ditulis dalam Lukas 2 ayat 19 dan 51. Maria, Miriam ibu Yesus, harus menyimpan suatu rahasia besar mulai dari peristiwa konsepsi pada rahimnya, berlanjut kepada kelahiran sang bayi, kemudian penyingkiran mereka ke Mesir karena ancaman pembunuhan bayi-bayi oleh Herodes, infantisida, yang tertulis dalam Matius 2 ayat 13-18. Dan juga Maria tetap berurusan dengan rahasia besar pada masa pertumbuhan Yesus Kristus. Miriam, ibu Yesus, terus menyimpan rahasia ta'alumah. Kita baca ayatnya, Lukas 2 ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Inilah ta'alumah, rahasia besar. Tidak diragukan bahwa sosok Musa merupakan tipologi bagi Mesias yang dijanjikan. Dalam menunggu penggenapan dari apa yang dijanjikan Allah kepada manusia, itu pun merupakan ta'alumah, misteri, rahasia, dan bagi yang bersedia menerima hikmat, Allah akan membuka ta'alumah itu. Kata ta'alumah pernah ditulis di dalam Ayub 11 ayat 5-6. Kita baca ayatnya. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau. Ayat 6, dan memberitakan kepadamu rahasia-rahasia. Bahasa Ibraninya ta'alumot, rahasia hikmat. Karena itu, ajaib bagi pengertian, maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian dari kesalahanmu. Naskah Ibraninya, fayaget lecha ta'alumot chokma ki kiflayim letusya feda ki yashe lecha Eloah me'afonecha.
Jadi jelas, ketika kita membaca ayat di dalam naskah Ibraninya, sosok Musa adalah tipologi Yesus Kristus, dan ini bukan kebetulan. Mereka sama-sama melibatkan perempuan muda, Dara yang bernama Miriam. Juga ada hubungan kata alma dan hubungannya dengan ta'alumah, rahasia besar. Dan apabila Anda tertarik untuk mempelajari sastra Ibrani, marilah kita mulai membaca ayat dalam 4 tingkatan eksegesis Pardes. Bahwa setiap ayat harus dibaca dahulu secara harfiah, yaitu bacaan secara pesyat, sebagai hal yang wajib sebelum mengartikan perlambangannya, yaitu remes, dan sebelum menafsirkannya dalam suatu pengajaran, yaitu level derash. Di dalam pemahaman pengertian bahasa asli juga kita dapat memahami suatu naskah dalam makna esoteris, yaitu di bagian yang tertinggi, yaitu sot, yang dimana di dalam pengertian ini kita mendapatkan pencerahan Roh Kudus untuk memahami makna-makna yang terdalam secara esoteris dalam suatu kisah atau suatu ayat-ayat tertentu. Berbahagialah kita yang telah diberikan kunci untuk mengerti ta'alumah, yaitu rahasia itu. Seperti yang Rabi Saul pujikan di dalam 1 Timotius 3 ayat 16, bahwa kita telah memperoleh penyingkapan rahasia yang besar, yang di dalamnya kita mendapatkan keselamatan, suatu harta yang besar yang sifatnya kekal, hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah di surga kelak. Perhatikan naskah Haberit menggunakan kata sot yang sinonim dengan kata ta'alumah, yang artinya rahasia atau misteri dalam kajian eksegesi Yahudi Pardes. Level yang tertinggi yaitu sot. Kita baca 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia sot ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, dan menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat di dalam kemuliaannya. Naskah bahasa Ibraninya, Ufadai Gadol, Hachasidut, Asher Nigla Fabasar, Nitzdak Baruah Nir'ah, Lamal Achim, Hugat Bagoyim, Nitkabel Beemunah, Baolam Na'ala Fikavot. Kelahiran Yesus Sang Mesias yang dijanjikan sudah digenapi oleh Allah Bapa kita di surga pada 2000 tahun yang lalu, ketika bayi Yesus lahir melalui rawan, melalui alma Maria, yaitu Miriam. Di sepanjang durasi perjanjian lama sampai dengan hari lahirnya Yesus Kristus pada awal Masehi, hal itu menjadi suatu misteri atau rahasia, menjadi ta'alumah. Dari manakah dia akan lahir, di mana, dan kapan. Bahkan sampai sekarang pun tetap menjadi misteri, sot, ta'alumah, terutama bagi mereka yang tidak dapat atau belum dapat melihat, belum dapat menerima bahwa orang-orang Yahudi sendiri sebagian besar telah melihat ta'alumah yang sudah disingkapkan dalam sosok Yesus Kristus. Hingga sekarang sebagian orang-orang Yahudi masih menanti-nantikan Sang Mesias yang dijanjikan menurut versi mereka. Kiranya penjelasan ini menjadi berkat. Beshem Ha'af, Ben Feruah HaKodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.